Kita lanjut ke selanjutnya ada Lutfi ya. Lutfi, kita bicara tentang aktivitas selama di luar kerja. Ya, tentunya misal di apartemen seperti itu. Aktivitas di luar kerja teman-teman selama di sana tuh ngapain aja? Kalau misalnya kita libur ya biasanya soji seperti bersih-bersih Soji itu tempat, apa itu? Soji itu? bersih-bersih Oh, tempat bersih-bersih. tinggal kita. Beres-beres lah Iya, itu ya. beres-beres. Selain itu ada lagi mungkin kalau liburan Kalau itu liburan kemana ya gitu? biasa keluar, main, refreshing otak gitu. Main sendiri tapi Iya, sendiri. kan katanya kan tidak pernah bertemu kan dengan teman yang lainnya. Berarti main jalan-jalan sendiri apa sendiri gitu. Naik sepeda gitu ya. Muter-muter. Selama liburan itu kan pasti diisi dengan aktivitas-aktivitas yang tentunya menyenangkan buat teman-teman kan. Ada nggak tempat mana aja yang paling berkesan yang pernah teman-teman kunjungin selama di sana? Ada yang paling berkesan itu ada 3 tempat. Ya. Cura Umi, Korijima, Ya. dan satu lagi itu di Kokusaidori. Itu kalau yang pertama itu tempat apa itu? Cura Umi itu akuarium terbesar di Jepang dan Ikan isinya itu ya? ya ikan. Kan akuarium ada yang lain seperti itu. Terus berarti akuarium terbesar di Jepang. Ya, di Jepang. Tuh kalian ketika masuk situ, teman-teman masuk situ apa yang wah banget gitu tuh? Kayak gede banget atau ikannya unik-unik atau gimana gitu? Akuariumnya besar dan banyak macam-macam Ikannya. ikan, binatang laut. Kalau yang kedua tempat apa? Itu pantai terindah Namanya pantai Korijima terindah di di Okinawa atau di Jepang. Di Jepang. Pantai terindah di Jepang. Dan Lutfi berhasil dan pernah ngalamin itu. Itu Iya. pengalamannya tuh sangat berharga banget tuh. Iya. Gimana rasanya di pantai itu? Pasir putih kah? Atau menikmati senja nggak? Senja gitu? Menikmati sore, Iya, menikmati. sunset gitu ya? Sambil minum air kelapa mungkin? Enggak ada kelapa. Ada kelapa. Di sana terus menikmati pantainya gimana? Atau berjemur atau bagaimana itu? Lutfi melihat di sana orang-orang gimana? Ya, saya melihat orang-orang ya, saya sendiri juga berjemur, bermain air. Ya, menyenangkan. Ada kayak kalau misalnya kalau di Indonesia itu kan kalau di pantai itu sering ada kayak banana boat, para apa sih? Parasailing tuh apa gitu yang ya ditarik pakai speedboat gitu kan? Di sana ada juga kayak begitu? Ada. Ada. Begitu. Lanjut mungkin ya setelah ini. Tadi ada tempat ketiga satu lagi. Kokusaidori. Itu apaan itu? Itu tempat untuk membeli oleh-oleh. Di situ Oleh-oleh. pusatnya. Pusat oleh-oleh di Okinawa. Okinawa. Ya. Kalian pasti beli dong. Beli dong. Open just tip barangkali. Ketika itu Enggak. ribet gitu ya. Beli apa aja waktu itu? Lutfi ketika di sana. Beli patung. Ya. Patung-patungan yang kecil seperti Kecil itu. Nah, buat sisa aksesoris gitu ya. Aksesoris. Gantungan gitu nggak sih? Iya. Ya, terus ada lagi Makanan. makanan. Hal yang paling ditunggu-tunggu pengen beli apa gitu ketika ke Jepang? Apa ya? Nggak ada sih. Nggak Nggak ada. Tapi ketika di sana nemu ada barang-barang yang unik, makanan-makanan yang iya. mungkin rasanya menarik, beli pokoknya Iya. gitu ya. Yang menarik di mata aja. Mumpung di sini beli gitu. Lanjut, selanjutnya kita bicara tentang budaya. Ke Iin ya. Iya. Iin ketika di sana pasti Cirebon, Majalengka, Indramayu, Kuningan beda banget sama Jepang dong. Iya, jelas Di beda. Jepang itu suhunya gimana sih, In? Dingin, panas, hangat, sedang-sedang saja barangkali. Suhu di Jepang itu sama seperti suhu di Indonesia ya, ada dingin dan ada panas. Gitu. Suhu terdingin itu 10 derajat. Itu ketika musim apa waktu itu? Ketika musim dingin. Musim dingin. Kalau misalkan yang paling hangat di sana? Musim panas Musim panas. itu 30 derajat. 30 derajat. Ya. Hampir sama kayak di sini nggak sih? Ya, sama. Sama ya. Tapi kalau pas dingin nggak sampai kayak pakai apa gitu-gitu nggak, biasa aja.
pakai jaket aja biasa Iya, seperti itu. pakai jaket aja biasa. Terus tadi kan dari suhu ya. Kita Iya. bicara pasti di Jepang itu musimnya beda dengan Indonesia. Iya. Kalau di sana musim apa aja yang pernah Iin alamin? Di sana itu ada 4 musim. Yang pertama ada musim dingin, ada musim panas, Ya. musim gugur, sama musim semi. 4 musim. 4 Iin musim. pernah ngalamin itu. Sedangkan kita di sini hanya hujan, kemarau, Panas. hujan. Di sana bisa ngalamin. Dan pastinya ketika musim semi seru banget dong, ada bunga sakura. Tentunya seru bunga banget. Sakura itu bermekaran di musim semi. Iya. Gimana rasanya ketika melihat bunga sakura itu? Rasanya itu senang sekali ya, karena kita baru pertama kali nemuin bunga sakura gitu. Karena di Indonesia kan nggak ada bunga sakura. Jadi luar biasa gitu. Seperti itu. Kalau musim mungkin sempat nemu salju nggak di sana ketika musim dingin? Untuk di Okinawa sendiri itu tidak ada salju. Oh, tidak kena tidak kena salju. Berarti musim salju di situ nggak ada. Nggak gitu ada. ya. Kalau musim hujan, musim panas tadi. Kalau musim gugur gimana kalau di Jepang itu? Musim gugur itu ada kayak bunga momiji. Gimana tuh kalau bunga itu tuh? Jadi daunnya itu yang hijau berubah menjadi merah terus berguguran. Berguguran. Tentunya Tapi itu- di Okinawa sendiri itu tidak ada. tapi di Jepang ada. Di Jepang Di ada. Okinawa nggak ada. Nggak ada. Itu kalau misal ada gitu ya, Instagramable banget itu ya. Iya. Buat story banget. Pasti. Terus kalau misal ketika temen-temen ya, Iin ketika di Jepang, tadi kan musim beda dong, suhu kayak gitu. Terus ibadah juga tadi Intan cerita ada yang beda juga. Pasti ada namanya culture shock atau kaget gitu dengan budaya yang berbeda. Orang-orang Cirebon tentunya budaya sendiri, di Jepang punya budaya itu sendiri. Ada momen-momen di mana Iin tuh kaget, oh ternyata orang Jepang begini, orang Jepang tuh begitu. Ada nggak momen-momen kayak begitu Iin? Jelas ada sih ya. Karena yang pertama itu dari suhu. Karena pas kita datang pertama kali itu di sana itu musimnya itu lagi musim dingin. Jadi di situ kaget. Terus yang kedua ada di makanan sih. Ya. Kita itu harus teliti banget dalam memilih makanan. Karena di sana itu banyak sekali makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi orang Islam gitu. Oh iya. Iya. Jadi halalnya itu kita harus bisa mengupayakan sendiri Iya, ya. Beda kalau di betul sini kita ada sekali. kan ada label halal seperti itu ya. Iya. Terus juga selain itu mungkin selama di sana teman-teman ada yang pernah sakit nggak selama 1 tahun itu? Sakit. Sela Sakit. pernah sakit. Bagaimana perasaan Sela waktu sakit itu Sel? Pasti sedih ya, Iya. jauh dari orang tua kan. Dan teman-teman pas kita sakit, teman-teman lagi kerja, jadi kita nggak ada yang nungguin gitu sama sekali. Dan pas di rumah sakit sana itu emang ketat sih, Iya. emang tempatnya orang sakit kan, jadi nggak boleh dijenguk gitu. Cuma beberapa kali dijenguk dan itu pun harus terhalang pintu kaca. Itu pun lagi musim corona kan? Iya, musim lagi COVID corona juga kan ya? sih. Terus pas waktu itu berarti sakitnya tapi nggak sakit gejala COVID? Bukan. Enggak, tapi waktu sakit harus berjuang sendiri, obatnya pun urus sendiri, seperti itu. Iya karena kan dirawat juga kan. Pernah sempat dibawa ambulan juga tuh malam-malam. Malam-malam saya dibawa sama ambulan ke Iya, rumah karena sakit. emang nggak ada yang nganter kan. Posisi adanya sepeda doang, nggak Iya. mungkin dong. Telepon ambulan berarti. Iya, Begitu. Gimana rasanya dibawa ambulan? iya pengalaman pertama ya. Ketar-ketir gitu ya. Biasanya kan walaupun dibawa sama ambulan biasa kan pasti ada yang mendampingi ya. Kalau Iya. itu kan benar-benar sendiri banget. Ada sih saat itu kan mega libur tuh dinasnya besok, jadi nemenin Alhamdulillahnya ada yang aku. nemenin. Gitu. Tapi sehat dong habis itu. Lanjut mungkin setelah itu pasti orang Jepang itu selain punya rasa disiplin, pasti juga punya budaya khas yang lain. Budaya khas orang Jepang seperti itu. Nilai-nilai yang dianut sama orang Jepang. Mungkin seperti tadi yang seperti disebutkan sebelumnya, sangat betul-betul menghargai kepercayaan, tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, takut membuat orang kecewa seperti itu. Kalau menurut Rini, budaya khas orang Jepang apa yang Rini bisa pelajari dari sana? Menurut saya orang Jepang itu rasa kepercayaan kepada seseorang itu hanya sekali. Tidak ada kesempatan kedua. Iya, tidak ada kesempatan kedua. Buat adik-adik, jangan sia-siakan kesempatan apabila ingin belajar tentang ilmu kesehatan.
Jangan lupa daftar ke Stikes Mardika. Hanya di sini. Lanjut, selain kesempatan, tidak ada kesempatan kedua. Benar. Selain itu, Selain itu yang udah dijelaskan oleh Ida dan Intan, orang Jepang itu perfeksionis banget gitu ya. Dalam hal tindakan juga, kalau misalkan tindakannya itu emang bener-bener nggak bisa, bilang bisa. Kalau misalkan emang bisa, lakukan dengan bisa gitu. Dengan orang itu kalau bisa. memang nggak bisa, bilang nggak Bilang bisa. bisa. Kalau memang bisa, bilang bisa. gitu. Jujur berarti Jujur, intinya. iya. Jangan pernah berbohong. Seperti itu ya. Iya. Kalau misal sudah berbohong, terus membuat orang lain kecewa, di Jepang itu benar-benar sudah ditutup kesempatan kedua Iya. kalinya gitu ya. Benar. Lanjut, selain itu apakah ada lagi? Ada sih, orang Jepang tuh paling nggak suka kayak gini loh, kayak gitu kalau lagi ngomong gitu, Kayak ngecerek gitu. Gitu ya? Gitu, iya. Tidak boleh. Tidak di sana. boleh, itu tuh kayak ngajak berantem gitu. Oh, hal seperti itu Nggak boleh. ada maksudnya Marah ya? banget. Iya. ada Seperti itu. maksudnya. Oh, jadi kita nggak boleh sembarangan dong kalau di Nggak sana. boleh. Harus bisa menjadi pribadi yang baik, Iya, mewakili betul, Indonesia betul. dan juga Stikes Mardika. Betul. Betul sekali. Selain itu mungkin saya ingat banget kalau Jepang itu orang-orangnya itu sangat menghargai orang. Iya. Orang lain maksudnya. Iya. Kayak Kayak ada seperti kita selalu mengucapkan terima kasih apa seperti itu. Iya. Bagaimana menurut Rini? orang Jepang itu kayak motivasi gitu tuh, moto hidupnya kayak mengucapkan terima kasih, minta tolong, Iya. terus maaf gitu harus diterapin banget. 3 kepada kalimat orang. yang sakti banget ya. Iya. Itu mungkin zaman sekarang ada banyak, cuma nggak kelihatan mungkin. Iya. Jadi memang harus betul-betul terus diekspresikan ya. Ketika kita minta tolong, kita ucapkan minta tolong. Ketika kita sudah diberikan pertolongan, ucapkan terima kasih. Iya. Kalaupun salah, kita bilang minta maaf. Betul. Iya. Sebenarnya orang-orang juga mungkin mengucapkan seperti itu, tapi mungkin di dalam hati. Iya. Jadi tidak semua orang mungkin memahami. Ada mungkin yang tidak tahu terima kasih, sebenarnya telah terima kasih, cuman di dalam hati aja gitu, jadi tidak Iya, tahu. betul. Lanjut mungkin ya, dari Rini tadi bicara tentang 3 kalimat moto hidup ya bagi orang Jepang, itu selalu mengucapkan terima kasih, minta maaf dan Minta tolong. minta tolong. Minta tolong. Tapi di luar itu, kalau orang Jepang itu katanya lebih apa ya? Lebih Privasi. private banget itu, menjaga privasi banget. Iya. Itu gimana itu, Rin? Kayak misalkan kita minta akun IG, akun sosial lah, sosial Iya. media, itu menjaga banget. Jika orang itu tidak kenal, dia Iya. tidak mau karena takut. Oh. Gitu. Berbanding terbalik ya justru ya. Kadang Iya. mungkin kita di sini ingin sekali dikenal banyak orang gitu. Betul, betul. Mencari followers gitu Iya, kan. betul. Mencari engagement, endorse dan lain sebagainya kan. Tapi kalau di sana justru ketika banyak orang yang mengikuti, itu justru semakin khawatir. Iya, betul. Karena tadi menjaga privacy. Profesional. Itu justru hal-hal yang unik ya yang bisa dipelajari Iya. teman-teman di sana. Pasti juga Jepang juga terkenal dengan pengelolaan sampah yang baik dan Benar. bersih. Ya. Gimana teman-teman pengalamannya ketika di sana buang sampah di Jepang tuh gimana sih rasanya? Cara pembuangan sampah di Jepang itu Ya. ada jadwalnya tersendiri. Buang sampah di jadwal? Iya. Masya Allah. Buang sampah di jadwal. Di jadwal. Jadwalnya gimana itu, Rin? Kayak misalkan di hari Senin. Hari Senin itu kayak sampah plastik. Iya. Terus hari Rabu itu botol atau kaleng gitu. Berarti ada jadwal tersendiri. Iya. Pantas itu semuanya telah dikotak-kotakan, maksudnya telah dikategorikan agar tidak tercampur ya, Iya, betul. buang-buang sampah itu. Terus selanjutnya ke Mega. Selama di Jepang pasti kalian mempelajari tentang seni dan budaya tradisi di Jepang seperti apa, seperti contoh mungkin pakaian adat, tari-tarian seperti itu. Menurut Mega pernah mengalami belajar tari-tarian khas Jepang atau enggak? Pernah sih, di sana pernah diajarin salah satu tarian, tarian khas Okinawa, namanya tarian Umiri Chimboya. Itu salah satu tarian khas Okinawa. Kita pernah menampilkan itu saat perpisahan. Perpisahan bersama dengan masyarakat sana. Walaupun Mega orang Indonesia,
nggak tahu apapun tentang tarian Jepang bisa belajar dan bisa mempraktikkan Iya. itu ya. Jadi bisa tahu budaya dari tarian. Tadi apa namanya? Tarian apa? Tarian Umi Richimboya. Oh, Kimbo ya, seperti itu. Ditampilkan ketika perpisahan. Heeh. Sendirian? Enggak, Oh, sama siapa sama itu? temen. Temen-temen. Ada Lutfi, ada Darini. Sama-sama bareng-bareng di situ. Di kota atau Di Nanjosi. di kota itu. Oh, di situ. Itu yang nonton berarti dari Dari pihak nursing home. nursing home yang beda-beda itu kumpul semua di situ. Heeh. Oh, seperti itu. Terus kalau pakaian pasti kimono pernah pakai semuanya? Pernah. Gimana rasanya pakai kimono? Rasanya seneng sih. Pengap. Tapi apa ya? Apa sih ada feel tersendiri ketika pakai kimono itu kayak rasanya Seneng sih. Kayak ngerasa kerja orang Jepang. kayak istimewa gitu nggak sih? Iya. Istimewa gitu. Atau kalau waktu itu pakai kimono pas ada event apa? Perkenalan aja atau gimana? Perayaan apa waktu itu? Natal. Oh, pakai kimono gitu ya. Semuanya pakai kimono juga. Hari Ibu pakai kimono juga. Ketika bekerja atau di rumah? Saat perayaan saja. Perayaannya. Dipakai di acara perayaan itu. Oh. Terus tadi katanya juga Jepang walaupun misal orang tahu bahasa Jepang gitu ya. Tapi kan mungkin dialeknya beda-beda gitu. Di situ juga ada, di Jepang juga kayak begitu. Misal Iya, Jepang sama. bagian ini sama Jepang bagian itu beda Berbeda, gitu. beda Intonasinya jauh. atau apa. Kalau di Cirebon kan ada bahasa O, bahasa A, bahasa Sunda. Cirebon versi mana kan beda mungkin gitu. Sama di Jepang juga kayak begitu. Sama. Tapi kalau Mega ngobrol sama Widi nyambung nggak? Nyambung ya, walaupun beda kota gitu nyambung. Terus selama di sana tadi kan bicara tentang tarian, ada juga tadi peringatan hari-hari ya, tadi pakai kimono ya. Ada festival-festival yang pernah diikuti nggak selama di sana, teman-teman? Misal festival apa seperti itu kan Jepang terkenal juga ada festival-festival yang seru-seru. Contohnya Mega pernah ikut festival apa? Jadi di Jepang tuh ada festival akhir tahun. Namanya itu Bonenkai. Eh, kayak festival apa ya? Acara peringatan perusahaan. Jadi dari beberapa cabang itu mewakilkan satu tarian. Salah satunya kami dari Indonesia mewakili dari nursing home. Kami mau menampilkan tarian Indonesia. Oh, jadi memperkenalkan budaya Indonesia juga di sana. Itu festival apa namanya? Bonenkai. Bonenkai. Berarti ikut berpartisipasi di festival itu memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat Jepang ya. Di sana sendiri ada orang Indonesia lain selain teman-teman barangkali? Atau teman-teman adalah salah satu orang yang pertama kali menginjakan kaki di daerah situ? Seperti itu. Berarti benar-benar apa ya? Teman-teman masuk ke dunia baru. Seperti itu ya. Terus tadi untuk festival ya. Masih untuk Mega. Ada tadi kalau misalnya di dunia di dunia itu ada yang namanya Halloween atau apa seperti itu. Selain festival tadi ada nggak festival lain? Mungkin ada festival yang lain, tapi dari saya pribadi sama teman-teman nggak mengikuti. Seperti itu ya. Oke.